Saudara, kami segera terima line telepon interaktif. Kita akan segera ke Bandung, Jawa Barat dulu. Ada Pak Ade. Pak Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ini langsung dok, dengan Dokter Ani, ya. Pak Ade. Ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bapak, sehat? Ya. Alhamdulillah dok. Ini dok, saya mau tanya nih. Saya sudah tahun 2014 mengalami stroke. Ya. Dulu di ininya katanya dari ada gulanya dan kolesterol. Nah, dok, sampai hari ini saya masih kontrol ke saraf dan ke dalam. Tapi saya sering mengeluh rasa sakit di telapak kaki sebelah kanan. Okay. Yang dulu kena di sebelah kanan memang stroke saya. Ini kalau jalan lama, misalnya atau berdiri lama, malamnya itu sering sakit dok. Panas, ada kebas, itu kebal gitu ya. Ini apa pertanyaannya dok? Hubungannya dengan gejala stroke yang dulu saya alami, atau memang ada gejala lain dok? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Perasaan sampai hari saya masih kontrol lah ke saraf dan ke dokter saraf dan ke dalam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ditahan dulu sebentar ya. Kita kumpulkan pertanyaannya. Kemudian ada Pak Sugiharto di Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Sugi, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Selamat Bayu. Pagi Bu Dokter. Ya, silakan Pak Sugi, langsung. Enggak, ini saya ada penyempitan di pembuluh jantung ya. Di bawah dan di atas, di dekat kepala. Oke. Jadi bagaimana itu solusinya Pak? Oke. Bagaimana? Terima kasih Mas Bayu. Ya, solusinya ya. Oke, terima kasih. Kemudian, ya, Jessica di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, Mbak Jessica, silakan langsung dengan Dokter Ani. Saya Jessica dari Jakarta Selatan, dari PTS. Dok, saya mau nanya tentang nenek saya yang usianya 77 tahun saat ini. Sekitar 4 tahun lalu pernah terkena stroke ringan. Terkena apa Mbak Jessica? Stroke ringan. Stroke ringan. Tapi saat ini bisa jalan pelan-pelan dengan sekitar 8 bulan lalu mulai timbul gejala sering lupa. Dan saat ini makin sering lupa. Misal tadi pagi sudah nanya hari ini tanggal berapa. Nanti kira-kira 1 jam lagi tanya lagi. Ya. Pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah 1, apa itu gejala itu? 2, apa gejala itu akibat stroke-nya atau karena ada sebab lain. Oke. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mencegah makin sering lupa. Ya, oke. Mbak Jessica, agak sedikit kurang jelas, ini siapa yang mengalami 77 tahun ini? Ibunya Mbak Jessica ya? Nenek saya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Mbak Jessica. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab Dokter Ani. Oke, Dokter Ani, ke Pak Ade di Bandung dulu. Yang tadi ada stroke tahun 2014 karena gula dan kolesterol. Sekarang suka mengalami sakit di telapak kaki kanan, Dok. Itu apa? Ya, baik. Saya coba jawab Pak Ade ya di Bandung. Ya. Kalau dicari, tadi kan pertanyaannya ini ada hubungan sama stroke nggak? Kelihatannya sih tidak ya. Kelihatannya ini gangguan yang baru. Kan di kaki itu ada juga beberapa persendian dan itu sering mengalami pengapuran juga sesuai dengan berjalannya umur ya. Jadi di setiap sendi itu selalu ada risiko untuk mengalami gangguan, apakah itu osteoartrosis atau yang lain. Kalau melihat dari gejalanya kelihatannya seperti itu. Nah, untuk memastikan biasanya kita melakukan ronsen. Kita lihat ronsen apakah ada
hal-hal yang menunjukkan adanya gangguan di persendiannya. Jadi Pak Ade nanti kalau kontrol ke dokter sarafnya sekaligus saja disampaikan supaya dituntaskan masalah itu. Karena itu kan nanti mengganggu aktivitas fisiknya ya. Iya. Saya kira itu. Oke, mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Ade untuk menjadi salah satu langkah-langkah berikutnya. Nah, ini dari Pontianak Pak Sugiarto, tadi agak sedikit kurang jelas Dokter Ani mendengarnya. Ini mengalami penyempitan di pembuluh jantung di bagian atas katanya Dok. Nah, itu apa yang kemudian harus dilakukan? Mungkin baru ketahuan begitu. Biasanya kan orang pada tahap ini kemudian bingung atau khawatir apa yang kemudian harus dilakukan. Bukan spesialisasi betul dari dokter, tapi mungkin sedikit saran saja, Dokter Ani. Ya. Saya kira kalau penyempitan di pembuluh jantung, biasanya nanti akan dilakukan assessment oleh dokter jantung, ini sudah berapa persen, karena harus dilihat juga jaringan jantungnya. Mungkin biasanya dilakukan MRI untuk jantung, nah nanti kalau dilihat berapa persen, apakah nanti langkah selanjutnya dengan memasang ring atau melakukan operasi bypass misalnya, nanti ditanyakan ke dokter jantung. Tapi biasanya dilakukan tindakan dan kemudian tentu ada obat-obatan penunjang, misalnya penggunaan obat-obat pengencer darah, itu terutamanya seperti itu. Konsultasi dengan dokter jantung. Ya, langsung supaya lebih jelas penanganannya. Jangan takut ya Dok ya. Itu kadang-kadang kan kita khawatir ya. Karena penting sekali berkonsultasi untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya sebagai masukan saja bagi kita. Pontianak pasti ada dokter jantung kan? Ya, mudah-mudahan begitu. Yang terakhir, line telepon interaktif yang masuk dari Jakarta, ini ada Jessica, yang neneknya 77 tahun, 4 tahun lalu stroke ringan, jadi mengalami kesulitan jalan. 8 bulan lalu ada gejala lain, makin lupa begitu. Kalau pagi tanya tanggal berapa, nanti akan tanya lagi. Nah, kesemuanya ini apakah memang bagian dari dampak stroke ringannya begitu, Dokter Ani, atau ada sebab-sebab lain di luar itu yang harus diperhatikan secara medis, dan bagaimana kemudian langkah-langkahnya kalau hal-hal semacam ini terjadi pada keluarga kita atau saudara kita yang mengalami stroke ringan tadinya, Dokter Ani? Ya. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa sebagian besar penyakit degeneratif jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya yang paling penting kita perhatikan adalah umur. Umur itu sendiri kan secara alami saja akan membawa orang pada penurunan-penurunan, baik dalam kapasitas kognitif maupun fisik. Jadi kalau orang yang lebih tua, biasanya lebih sulit ya mengingat dibanding yang muda. Pasti. Nah, kemudian stroke sendiri itu juga memiliki dampak terhadap fisik. Misalnya tadi aktivitas fisiknya mulai berkurang. Padahal orang yang aktif secara fisik itu akan lebih baik kognitifnya dibanding yang tidak aktif. Nah, kemudian yang ketiga tadi stimulasi. Biasanya pada orang stroke yang eye catching bagi kita adalah kelumpuhannya, gangguan fisiknya. Kita lupa bahwa otak itu fungsinya ada untuk fisik, tapi ada juga untuk kognitif. Kita sibuk melakukan stimulasi untuk fisik, belajar jalan, belajar duduk, tapi kita lupa untuk memberikan makanan bagi kognitifnya. Jadi kalau ditanya sama Mbak Jessica, ini pengaruh apa? Ada macam-macam. Stroke-nya pasti berpengaruh, umurnya juga berpengaruh, stimulasi yang dilakukan juga berpengaruh. Jadi apa yang dilakukan pada orang yang sudah tua, kan memang penurunan memori pasti terjadi ya Mas ya? Pasti terjadi. Pasti. Nah, caranya tadi stimulasi lagi. Stimulasi boleh dibuka di surfing di internet atau mungkin di YouTube. Sebetulnya dari Kementerian Kesehatan ada kok stimulasi kognitif. Terus saya ikut berkontribusi di situ. Jadi ada stimulasi kognitif untuk lansia yang bisa dilakukan oleh Jessica kepada neneknya. Insya Allah itu akan sangat membantu. Oke. Untuk menahan laju lupanya dan lain-lain dari orang yang sudah berusia lanjut plus ada stroke ringannya. Kira-kira begitu ya Dok ya? Ya, 3 prinsip ya stimulasi itu. Yang pertama, orang yang aktif secara fisik
itu dia akan aktif secara kognitif. Jadi yang penting itu nomor satu tadi apa? Olahraga yang teratur. Tentu olahraga yang lansia umur 77 dengan yang olahraga umur 20 beda. Ya. Yang ketiga ada stimulasi sosial, Mas. Jadi orang harus berinteraksi secara sosial. Itu sangat memperbaiki kapasitas otak kita. Jadi orang yang aktif secara sosial itu biasanya kapasitas kognitifnya juga akan bagus dibanding orang yang cenderung mengisolasi diri dari pergaulan. Jadi nggak ada salahnya misalnya neneknya Jessica ngumpul-ngumpul sama teman-temannya dulu, lalu mungkin ada acara keluarga beliau dilibatkan, bukan hanya dijadikan objek ya, tapi terlibat dalam obrolan keluarga misalnya, itu akan sangat membantu. Oh, baik. Nah, saran yang menarik yang mudah-mudahan juga berguna bagi kita kepada orang-orang dekat kita. Baik, Dr. Ani Hasibuan, itu tadi 3 pertanyaan dari line interaktif yang sudah kita terima. Terima kasih banyak Dr. Ani Hasibuan untuk jawaban-jawabannya, mencerahkan bagi saya sendiri dan juga pemirsa Sapa Indonesia mudah-mudahan. Terima kasih Dok, kapan-kapan mampir lagi, selamat bertugas lagi. Salam untuk seluruh, Waalaikumsalam, salam untuk seluruh teman-teman medis yang lain. Makasih banyak Dok. Nah itu tadi Dr. Ani Hasibuan, spesialis saraf yang sudah hadir, anggota Ikatan Dokter Indonesia untuk Sehat di Tengah Pandemi. Besok catat baik-baik. Sehat di Tengah Pandemi akan hadir dengan narasumber dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi Anda punya pertanyaan seputar THT, silakan hadirkan pertanyaan Anda. Pertanyaan di seputar COVID-19 juga silakan Anda tanyakan. Kirimkan ke Instagram Sapa Indonesia dan juga bersiap di line telepon interaktif besok pada saatnya kami akan hadirkan Sehat di Tengah Pandemi.